Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah teman-teman semuanya, seperti biasanya di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang menarik yang menurut saya, di mana saudara kita Agustan atau Mualaf Agustan, dia sudah mulai turun gunung, ya, ingin melihat kondisi saudara kita umat muslim di daerah-daerah. Dan ada satu hal yang mengejutkan kita teman-teman semuanya, ketika dia mewawancarai salah satu orang yang sudah lama tinggal di daerah tersebut, dan kuasa Tuhan luar biasa teman-teman, bahwa perkembangan ya saudara kita Kristen di tempat itu sungguh dahsyat sekali, sungguh luar biasa ya teman-teman semuanya. Nah saudara yang berkati Tuhan, seperti apa wawancara Agustan dengan saudara kita muslim di tempat itu, di daerah tersebut? Marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Gereja-gereja ini ada mulai kapan sih? Mulai Pak Ahmad lahir udah ada ya? Udah ada Sebanyak ini? sebanyak Atau ini. memang sudah mulai lahir sudah banyak? Udah banyak. Kalau yang gereja-gereja yang gede itu baru atau Itu baru yang kerja kerasulan baru? Itu? orang baru, orang persyakat baru. Kalau yang Wih. baru di nggak gini. Maaf, Pak Ahmad sekarang umur berapa? Umur 48. Seingat Pak Ahmad, mulai Pak Ahmad lahir itu yang gereja baru berapa sih ini? Tiga ya? 3. Nah, jadi saudara, kurun waktu 48 tahun itu, atau mungkin di atasnya itu udah ada gereja, 3 gereja. Ya. Coba diingat lagi, bener 3? Benar. Jadi yang lama-lama, rata-rata semua lama. Lama. Kalau di total kira-kira berapa sih Pak Ahmad gerejanya antara Sindang Jaya sama tadi mana? Ada di Ciranjang Sini aja tadi saya hitung ya. ada Ada 12. Di sini 10. 12 ada. Yang di sana 12. 12. Sekitar 24 berarti ya. Ya, Itu yang mungkin kelihatan itu ya. kelihatan ya. Yang nggak kelihatan ya mungkin bisa lebih. Jauh lebih. Bisa lebih. Ada rumah yang dibuat gereja ada. Oh, belum termasuk gereja rumahnya, saudara. Belum termasuk gereja rumahnya. Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Gak ada. Anjengan di sini, Gak ada. kiai di sini, Gak ada. ustadz di sini. Gak ada. Saudara catat ya. Ini adalah toleransi overdosis. Ya, catat. Ini adalah toleransi overdosis yang diberikan umat. Nah teman-teman semuanya, dari cuplikan video dari saudara kita Om Agustan atau Mualaf Agustan, di mana tadi dia mewawancarai salah seorang yang tertua atau orang yang terlama di daerah tersebut. Dan dari hasil wawancara mereka, seperti yang telah kita dengarkan bersama tadi teman-teman semuanya, di mana pertumbuhan atau perkembangan ya saudara kita Kristen di daerah tersebut sungguh luar biasa sekali. Seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa ada sekitar 24 gereja ya di daerah tersebut, dan itu sungguh luar biasa teman-teman ya. Belum lagi yang tidak kelihatan. Ada banyak tadi yang dikatakan oleh Pak Tua itu yang beribadah lagi di rumah-rumah mereka, atau berbentuk komsel ya, atau pos PI, dan yang ada gerejanya atau yang ada gedungnya itu sudah mencapai 24 gereja ya. Dan itu yang belum kelihatan, dan itu yang sudah terlihat ya, belum lagi yang belum kelihatan, kata saudara kita si Agustan ini. Dan itu sungguh luar biasa ya, bahwa jamahan Tuhan sudah mulai nyata ya, kasih Tuhan sudah mulai nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur sampai hari ini bahwa saya melihat juga ya, bahwa semakin hari semakin lama
orang Kristen itu semakin berkembang di Indonesia ini, dan itu sungguh luar biasa. Saya percaya bahwa suatu saat nanti bahwa semua orang Indonesia pasti mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, karena firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya, pergilah, ya, dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dan itulah janji Tuhan, teman-teman. Jadi jangan takut, ya. Walaupun tadi Agustan mengatakan bahwa itu adalah pemurtadan, ya, ada istilah namanya pemurtadan, tetapi biarkan saja, ya. Biarkan saja Agustan mengatakan bahwa itu adalah pemurtadan, tetapi yang kita lakukan adalah sebenarnya mengajak orang, ya, melalui kasih, ya. Ada kasih mula-mula, ya, yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cuma itu yang bisa kita lakukan adalah kasih, karena itu yang terbesar adalah kasih, dan tidak ada orang yang bisa memiliki kasih tersebut, teman-teman, ya, kalau dia tidak, ya, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman semuanya, yang menarik perhatian saya di video tadi, ya, ketika Agustan mengatakan, ya, kenapa, apakah ada orang di daerah ini yang marah atau yang melarang atau mengusir orang-orang ini supaya tidak terjadi pemurtadan, tetapi Pak Tua ini mengatakan tidak ada, ya, bahkan kiai, ustadz tidak ada yang melarang atau menegur mereka. Tetapi saya mau katakan, ya, buat apa mereka marah, buat apa mereka mengusir, ya, kalau misalnya ada orang yang mengajak, ya, untuk bisa menjadi lebih baik, ya, buat apa? Karena beragama itu adalah hak pribadi kita, dan itu dijamin undang-undang, ya. Kita berhak untuk menentukan kepercayaan kita, keyakinan kita, dan itu dijamin oleh undang-undang, ya. Jadi kita tidak punya hak melarang siapapun, ya, oh, kau jangan beragama itu, tidak perlu. Tetapi apa yang dia yakini kita harus dukung kalau memang itu adalah jalan yang terbaik bagi dia, ya. Jika dia menganggap sesuatu itu adalah hal yang baik, silakan kita dukung dia, jangan diusir, jangan dimusuhi, ya. Maunya kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang baik, ya, tentunya kita harus bisa merangkul, ya, orang-orang ini, ya, kita dukung mereka, silakan, karena beragama itu adalah bebas, ya, karena kita punya hak untuk menentukan, ya, apa yang menjadi kepercayaan kita, apa yang menjadi keyakinan kita. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara kita Agustan ini. Nah, teman-teman semuanya, yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu toleransi overdosis umat muslim kepada orang Kristen. Wow, ini sudah mulai kemana-mana ini, ya. Nah, saya mau katakan kepada Om Agustan, kenapa Anda heran mengenai toleransi di Indonesia ini? Bukankah toleransi itu sudah ada sejak dulu, dan diharuskan, ya, semua anak bangsa ini harus bisa bertoleransi, ya. Ini jangan dibangga-banggain ini, ya. Jangan Anda katakan bahwa ini adalah toleransi overdosis, ya. Anda jangan menutup hati, menutup mata Anda, ya. Ketika ada orang yang menutup gereja, melarang untuk beribadah, apakah itu adalah toleransi? Saya rasa tidak, ya. Tetapi ketika saudara mengatakan bahwa ini adalah toleransi overdosis, saya mau katakan kita lebih toleransi kalau ngomong toleransi. Jadi kita tidak perlu membangga-banggain bahwa kita paling toleransi, tidak, karena semua kita, ya, anak bangsa ini harus dituntut untuk bisa bertoleransi, ya, untuk membangun persatuan kita, kedamaian, supaya kita bisa damai, ya. Karena kita ini berbeda, ya. Jadi dengan adanya perbedaan itu tanpa toleransi, maka saya rasa kita akan kacau, ya.
Bisa saja kita bermusuhan, tetangga bisa bermusuhan, saudara kandung sendiri bisa jadi musuh, ya, teman bisa jadi musuh, ya, kalau kita tidak bisa bertoleransi. Jadi tidak perlu dibangga-banggain, tidak perlu dipamer-pamerkan, ya, karena kita semua sebagai anak bangsa, ya, orang yang punya agama, punya pengajaran yang baik, tentunya kita wajib untuk bertoleransi, ya. Jadi tidak perlu Anda mengatakan bahwa ini adalah toleransi yang overdosis. No, ya Agustan, jangan Anda ngomong begitu, ya. Kalau Anda ngomong begitu berarti Anda terlalu memamerkan, ya. Sebenarnya selama ini kami sudah terlalu overdosis sebenarnya untuk bertoleransi. Nah, tetapi kita diam-diam saja. Ketika gereja kita ditutup, diusir, tidak diizinkan untuk beribadah, apa yang kita lakukan? Cuma berdoa kepada Tuhan. Ya, cuma itu yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman semuanya, ya, kita doakan bangsa Indonesia ini biarlah terjadi penuaian besar, ya, biarlah terjadi mukjizat-mukjizat Tuhan. Saya rindu Indonesia ini semakin hari semakin memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, teman-teman semuanya, itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.